selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Dulu, sebelum anak-anak terikat pada gadget dan game-game seperti PlayStation dan yang lain-lain, sebenarnya ada satu permainan membentuk dengan menggunakan lilin malam. Nah, lilin malam ini kalau dilelehkan dengan cara dipanaskan, itu bisa digunakan untuk melukis motif batik tulis ya. Nah, biasanya lilin malam itu kenyal ya. Liat dibilangnya, liat itu artinya mudah dibentuk, lentur. Ya, itu bisa kita banting-banting, kita bisa lebarkan, kita bisa tarik, kita bisa pecah-pecahkan, lalu digulung, digumpal lagi, ditekuk-tekuk. Tapi itu tidak mudah dihancurkan dan dapat menyesuaikan menjadi bentuk yang kita inginkan. Nah, begitulah Tuhan, Sang Pencipta, membentuk manusia dari tanah liat. Liat itu berarti lentur, ya, bisa dibentuk, ya. Dan Tuhan pernah memberikan perintah kepada Nabi Yeremia di Perjanjian Lama. Nanti bisa kita baca kisahnya di Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Tuhan menyuruh Yeremia melihat atau belajar dari gambaran penjunan atau tukang periuk membentuk periuk atau bejana sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi kita ini manusia dibentuk dari tanah liat yang dihembuskan nafas kehidupan dari Tuhan. Itulah bentuk kekekalan manusia, karena roh atau nafas hidup yang dari Tuhan itu kekal sifatnya. Itu sebabnya juga dikatakan pada satu waktu nanti manusia akan kembali kepada debu, tetapi roh kembali kepada yang mengaruniakan, yaitu Tuhan yang sudah mengaruniakan nafas hidup. Jadi itu membuat kita sadar betapa fananya kita. Betapa kita begitu rentan. Tubuh ini fana. Kita bisa hidup karena ada nafas kehidupan yang dihembuskan Tuhan. Kalau satu saat Sang Pemberi nafas menghendakinya, kita bisa mati kapan saja. Kita bisa kembali ke debu tanah yang tidak berguna. Nah, ketika Tuhan membentuk kita dari tanah liat, itu karena sifatnya yang mudah dibentuk, harusnya kita itu menyerah ke tangan penjunan. Harusnya kita menjadi pribadi yang mudah dibentuk menurut kemauan sang penjunan. Karena tujuannya supaya kita menjadi bejana yang indah, mahal harganya, dan mulia. Tetapi untuk menjadi bejana indah, mulia, dan harganya mahal, prosesnya tidak enak. Tanah liat harus digiling dalam alat penggilingan, dibuang segala kotoran, kerikil-kerikil yang ada di dalam tanah liat itu, sehingga hasilnya menjadi tanah liat yang murni, tidak ada kerikil, tidak ada kotoran. Setelah itu baru siap dibentuk menjadi bejana sesuai keinginan sang penjunan. Tapi tidak selesai sampai di situ. Jika bentuknya masih miring, tidak indah, meleset dari bentuk yang diinginkan, maka akan dihancurkan kembali, lalu dibentuk lagi. Nah, tanah liat ini harus benar-benar mau dibentuk, harus benar-benar tidak melawan, harus benar-benar dapat menyesuaikan diri sesuai bentuk keinginan sang penjunan. Demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Kita akan melalui proses hidup, mungkin tidak enak, sakit. Kita mungkin hampir menyerah.
Tapi percayalah, Sang Penjunan membentuk kita supaya menjadi pribadi yang indah, mulia, bernilai sesuai kehendak-Nya. Jadi kalau kita diproses Tuhan, izinkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang berkualitas, unggul dan mulia. Jadilah tanah liat yang benar-benar menuruti keinginan dan kehendak Sang Penjunan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.